Bab 871. Hampir saja bermasalah. Jika seorang gadis adalah apel, maka rasanya adalah manis dan sedikit masam. Sedangkan elalu adalah buah persik yang sudah sepenuhnya matang. Sedikit menyentuhnya saja, aromanya sudah akan menyebar. Saat ini gaun mewahnya yang basah melekat pada tubuhnya yang indah. Elalu yang saat ini terlihat sangat mempesona. Selain itu terasa matang. Lalu saat ini di matanya terdapat aura menawan seperti seorang gadis pada umumnya. Dia sudah tua, namun masih sangat mempesona. Terutama ketika dia mendekatkan bibirnya. Ketika pria biasa melihatnya, mereka bagaimana bisa menahannya? Apakah Louis Lu pria biasa? Tentu saja. Sebenarnya dia ingin berpura-pura kerasukan iblis. Namun ketika sekarang melihat Elalu seperti ini, dia hampir saja ingin benar-benar kerasukan iblis. Glek. Kerongkongan Louis Lu terasa dingin. Dia dengan canggung menelan liurnya. Celawang merasakan ada yang aneh. Dia membuat matanya dan berkata, "Louis, kenapa aku dengan kamu sedang suara menelan liur? Apa jangan-jangan kamu?" Louis Lu segera menarik tatapannya dari tubuh Elalu. Lalu segera menyangkal, "Kakak keempat, kamu jangan sembarangan bicara. Dia adalah ibumu. Bagaimana mungkin berpikir yang sembarangan? Benarkah?" "Aku tidak percaya." "Jika kamu tidak percaya, aku juga tidak peduli." Paman, aku tidak bisa." Louis Lu sedang berbicara dengan Celawang. Tiba-tiba ada hawa panas yang melekat pada tubuhnya. Dia terkejut dan segera mundur 2 langkah. Lalu menatap Elalu. Kali ini sepertinya dia sudah bermain dengan berlebihan. Celawang merasa jika meneruskannya lagi, masalah akan benar-benar terjadi. Dia segera berdiri dan berkata, "Ibu, aku tidak apa-apa. Kami sedang..." Namun, sebelum Celawang selesai bicara, Elalu sudah memotong ucapannya. "Cela, dengarkan ibu, Louis Lu kultivator iblis, dan Kunlun tidak akan bisa menerimanya. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak kesucianmu. Kamu pergi." Celawang tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat Elalu yang sekarang kesadarannya sudah tidak jelas. Dia sama sekali tidak menyangka Celawang ini sedang membantu Louis Lu berakting dan sengaja mempermainkannya. Ketika melihat Celawang berdiri, dia mengira dirinya baru saja sadar dari yang sebelumnya pingsan. Di saat kondisi yang tidak terlalu sadar seperti ini, Elalu ternyata memohon kepada Louis Lu untuk melepaskan Celawang. Dapat dilihat isi hatinya sebenarnya tidak melupakan Celawang. Celawang seketika tidak tahu harus bagaimana. Saat ini Louis Lu juga merasa sangat kesulitan. Ketika seseorang di kondisi yang tidak terlalu sadar, perasaan yang dia tunjukkan jarang sekali palsu. Berarti Elalu juga tidak bersalah. Louis Lu diam-diam tersentuh dan menghela nafas. Namun perasaan ini tidak bertahan lama. Karena dengan cepat ekspresinya membeku. Karena Elalu sekali lagi datang. Saat ini gairahnya sudah dijun tanduk. Dalam sekejap, di leher Louis Lu sudah ada banyak bekas kecupan. Jika terus seperti ini, maka masalah benar-benar akan terjadi. Sebenarnya Louis Lu hanya ingin mempermainkan Elalu saja. Dia tidak benar-benar berpikir untuk membuat masalah. Dia juga tidak berani. Jika tidak, Celawang tidak akan memaafkan dirinya. Wush wush wush. Mengenai kondisi Elalu, sejak awal Louis Lu sudah memiliki persiapan. Ketika melihat waktunya sudah cukup tepat, dia segera bertindak. Dia segera menusukkan beberapa jarum akupuntur ke titik saraf Elalu. Tubuh Elalu terhenti di tempat. Dia tidak bisa bergerak.
Namun gairah di dalam tubuhnya dengan cepat keluar melalui jarum. Kesadarannya juga segera pulih. Bersambung. Bab 872. Ingin mendapatkan citranya kembali. Setelah mengendalikan Ella Lu, Louis Lu menghela nafas lega. Kemudian dia menoleh ke arah Celawang. Namun saat ini Celawang sedang menatapnya dengan tatapan yang penuh keluhan. Seketika dia terkejut, "Ada apa? Kenapa kamu tidak menghindar?" "Menghindari apa? Ketika ibuku mencium kamu. Kenapa kamu tidak menghindar?" Celawang memandangi bekas ciuman di leher Louis Lu. Kemudian berkata dengan cemburu, "Dia itu ibu kita." Hingga saat ini, hubungan antara Celawang dan Ella Lu tidak terlalu baik. Namun ada satu hal yang harus diakui. Ella Lu adalah ibu kandung dari Celawang. Hal ini sudah tidak dapat diubah lagi. Di waktu yang akan datang, jika dia menikah dengan Louis Lu, bukankah Ella Lu akan menjadi ibu mereka? Dan tindakan mereka tadi itu sangatlah tidak bermoral. Awalnya ketika Celawang bersedia membantu Louis Lu, alasannya karena dia kesal dengan Ella Lu. Dia ingin sengaja mempermainkan Ella Lu. Namun dia juga tidak menyangka Louis Lu ternyata bermain hingga melewati batas seperti itu. Louis Lu berkata, "Terlalu cepat. Tidak bisa dihindari. Jangankan kamu yang tidak menyangkanya. Bahkan aku juga tidak menyangka Ella Lu akan menerjang aku dengan begitu cepat." Selain itu dia juga sengaja melompat ke dalam air hingga membuat gaunnya basah. Bukankah dia itu sedang menggoda aku? Louis Lu adalah seorang pria. Jika masih bisa mempertahankan hawa nafsunya pada Ella Lu di saat yang genting, dirinya itu sudah sangat teguh. Dengan keteguhan yang begitu kuat, jika dirinya ingin mendapatkan sedikit hadiah dengan memanfaatkan kesempatan, apakah tidak boleh? Lagi pula yang akan canggung nantinya pasti Ella Lu. Dia sendiri yang melompat ke arahnya. Celawang berkata, "Apa maksudnya tidak bisa menghindarinya? Aku lihat kamu itu sama sekali tidak ingin menghindarinya." Hehe, benar-benar akurat. Saat ini, tubuh Ella Lu tidak bisa bergerak. Namun kesadarannya sudah mulai pulih. Di tengah kesadarannya yang samar, dia mengalami sebuah halusinasi. Louis Lu kerasukan iblis dan sedang mengoyak pakaian Celawang dengan menggila. Sehingga Ella Lu saat ini berteriak, "Louis Lu, kamu ini bajingan. Jika kamu berani menyentuh putri aku lagi, aku akan membunuhmu." Wajah Louis Lu terlihat muram. Dia menoleh ke arah Ella Lu. "Baiklah. Sepertinya kamu benar-benar membenci aku. Karena di kondisi setengah sadar seperti itu saja, kamu masih ingin mengumpat aku. Aku tidak bisa membiarkannya." Louis Lu melangkah ke arah Ella Lu. Celawang mengerutkan alisnya, "Pria mesum. Apa yang ingin kamu lakukan?" Louis Lu tidak menjawabnya. Dia datang ke depan Ella Lu, lalu berhenti, menjaga jarak sekitar 30 cm. Dia memandangi wajah Ella Lu yang masih lembut, kemudian terdiam. "Kamu, apa yang ingin, sudah kamu lakukan padaku?" Ella Lu panik, sehingga ucapannya menjadi salah. Setelah dirinya berteriak, Ella Lu menjadi lebih sadar. Dia baru tahu dirinya baru saja mengalami halusinasi. Ella Lu tidak ingat kenapa tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ingatannya yang terakhir masih itu berhenti di saat dia melompat ke arah Louis Lu. Dan respon pertama ketika dia sadar adalah, dia mengira Louis Lu sudah melakukan sesuatu padanya. Sehingga sebenarnya ucapan yang ingin Ella Lu katakan pertama kali adalah, "Apakah yang kamu lakukan padaku?" Namun, ketika dia melihat ekspresi dingin Louis Lu,
dan Louis Lu yang berdiri dengan jarak 30 cm dari dirinya sendiri. Ella Lu terkejut. Lalu dengan refleks berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Perubahan antara dua emosi itu terlalu singkat. Ditambah lagi Ella Lu masih belum sepenuhnya sadar. Jadi ucapan yang dia ucapkan tadi menjadi, "Apa yang ingin sudah kamu lakukan padaku?" Karena kalimatnya salah, maka semakin menunjukkan. Saat ini Ella Lu sangat panik. Hehe, kamu yang biasanya angkuh, ternyata juga bisa seperti ini. Louis Lu tersenyum dingin di dalam hati. Tatapan Louis Lu melirik ke arah arena menonjol di gaun yang mais belum kering. Setelah itu dia menarik tatapannya kembali dan berkata dengan angkuh, "Ella Lu, apakah kamu masih ingat ucapan yang aku katakan padamu ketika Gold Core aku hancur dan segera meninggalkan keluargamu? Aku bersedia pergi, bukan karena takut padamu, dan bukan karena takut pada keluargamu. Jadi dapat dikatakan, kamu, keluargamu, dan Akademi Awan Putih, sama sekali pernah aku cemaskan sama sekali. Aku pernah berkata, setelah aku kembali ke Kunlun, aku pasti akan membuat kamu paham. Semua hal yang dahulu kamu lakukan itu sangatlah bodoh. Sekarang adalah waktunya aku membuktikannya padamu." Bukti apa, Louis Lu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Ella Lu merasakan firasat yang buruk. Sebelumnya aku dan Ella Lu hanya tersisa langkah terakhir. Namun kamu justru mengganggu. Lalu kamu juga menjaga di dalam kamar kami semalaman. Saat itu aku juga tidak melakukan apapun. Aku itu masih menghargai citra kamu. Sekarang, aku bersiap mendapatkan kembali citra aku. Ketika ucapan Louis Lu keluar, Ella Lu seketika mengerti apa yang ingin dia lakukan. Seketika dia panik, "Tidak boleh. Louis Lu, tindakan kamu itu hanya akan mencelakai Cella." Bersambung.